Paparan mengenai aspek perpajakan pada perusahaan dengan tema strategi mudah dan cepat mencarikan restitusi atau lebih bayar pajak yang akan diisi oleh Wakil Ketua Bidang 2 HIPMI Tech Center kepada Abang Da Abdul Ghafur. Kami persilahkan. Oke, terima kasih Kak Neila. Kak Neila apa Kak Ne ya panggilannya? MC kita pada siang hari ini. Sebelumnya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan tentunya selamat siang dan selamat datang di acara atau di forum Rabu Pon, forumnya HIPMI Tech Center. Sebelumnya, pertama marilah kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, karena pada siang hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama menghadiri forum yang akan mungkin bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita ya. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian yang hadir secara offline di Menara Bidakara ini di PP HIPMI, dan juga kepada semua yang sudah gabung secara daring. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih dan juga salam penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Abangda Ketua Umum PPP HIPMI yang telah dan nanti insya Allah akan menjadi salah satu narasumber kita di sesi kedua. Juga tidak lupa saya ingin menyapa narasumber yang insya Allah akan mengisi pada sesi kedua. Ada Bapak Ken Dwi Jiko Setiadi, beliau adalah Dirjen Pajak tahun 2015 sampai 2017. Juga kepada Ketua HIPMI Tech Center, sahabat Arif Rohman yang saya hormati, Wakil Ketua 1 yang juga sebagai ketupat yang abadi, Ketua Panitia abadi, karena beliau yang memiliki, dan inilah memang beliau yang berkuasa di sini untuk mengadakan acara-acara. Bro Deski, terima kasih Bro Deski, salam hormat, dan juga teman-teman semua pengurus BPP HIPMI maupun Banom HIPMI Tech Center yang hadir pada siang hari ini. Tanpa memperlama mukodimah saya, izinkan saya mengisi sesi pertama dalam forum Rabu Pon hari ini, yang temanya ya mungkin sedikit agak pernah viral lah, karena pernah ada yang nge-tweet kemudian dibahas oleh salah satu stafsus menteri gitu, stafsus menteri keuangan. Kalau nggak salah Bang Justinus ya, sempat dibahas tentang pengembalian atau restitusi pajak gitu. Nah teman-teman semuanya, di dalam peraturan perpajakan kita mengenal istilah adanya restitusi gitu ya. Dan pada siang hari ini saya coba untuk sedikit menyampaikan. Nanti kalau teman-teman kurang paham atau ada yang memang tidak paham sama sekali, silakan materinya nanti bisa diminta, dan juga teman-teman bisa bertanya secara langsung maupun nanti bertanya nggak langsung juga nggak apa-apa. Bertanyanya ke ini ya, teman-teman di HIPMI Tech Center, nanti mencatat email atau medsosnya biar nanti teman-teman bisa berpartisipasi kalau ingin bertanya. Nah, strateginya apa sih? Strategi mudah dan cepat. Ini memang judulnya agak bombastis, tapi sebenarnya intinya adalah proses restitusi pajak itu kan kalau kita kenal atau kita ketahui, biasanya prosesnya yang secara atau pada umumnya itu memakan waktu yang cukup lama ya. Ada proses namanya
pengajuan dari wajib pajak, kemudian ada proses pemeriksaan lah kalau di kantor pajak namanya ya, pemeriksaan pajak atau audit pajak kalau di teman-teman lebih mengenalnya, teman-teman pengusaha lebih mengenal dengan nama audit pajak. Itu untuk proses restitusi atau pengembalian ya. Jadi kalau kita mau mengklaim atau mau minta pengembalian pajak itu kita akan diaudit atau diperiksa lah bahasanya, diperiksa oleh tim pemeriksa dari kantor pajak. Itu perlu waktu, membutuhkan waktu yang memang cukup lama. Nah, ada mekanisme atau skema yang kira-kira lebih cepat lah. Itu yang, dan itu memang ada aturannya. Ada di undang-undang maupun di aturan turunan dari peraturan Menteri Keuangan. Ada tiga ini ya, ada 3 jenis pengembalian pendahuluan atau supaya kita restitusi kita lebih cepat ya. Yang pertama itu wajib pajak dengan kriteria tertentu, ini ada di pasal 17 Undang-Undang KUP. Kemudian wajib pajak persyaratan tertentu, ini ada di pasal 17-nya Undang-Undang KUP. Dan yang ketiga adalah PKP berisiko rendah. Ini khusus untuk PPN ya, teman-teman. Pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Nah, pengembalian pendahuluan ini memang dari 3 itu tadi itu memang ini ya pengelompokannya. Nanti kira-kira perusahaannya teman-teman masuk ke dalam skema yang mana nih cocoknya untuk sesuai dengan identifikasi masing-masing yang lebih cocok yang mana nanti bisa dipakai gitu. Mungkin secara ringkas untuk pengembalian pendahuluan dalam atau yang dikenal dengan kriteria tertentu ini memang yang diatur di pasal 17 Undang-Undang KUP ini memerlukan ini ya, jadi mengajukan dulu ke kantor pajak, kemudian nanti di kantor pajak akan ditetapkan nih wajib pajak kriteria tertentu gitu, atau biasanya sih lebih disebut dengan wajib pajak patuh karena memang persyaratannya itu antara lain yang pertama patuh dalam pelaporan pajak. Jadi tidak ada ini ya, tidak boleh kalau mau mengajukan diri sebagai wajib pajak kriteria tertentu supaya nanti dapat mengajukan restitusi pajak yang dipercepat atau pengembalian pendahuluan itu harus menjadi wajib pajak kriteria tertentu. Nah, untuk menjadi wajib pajak kriteria tertentu ini harus mengajukan ke kantor pajak gitu. Salah satu syaratnya adalah teman-teman tidak boleh terlambat dalam melaporkan kewajiban perpajakannya atau patuh dalam hal kewajiban perpajakan. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, teman-teman juga perlu diingat bahwa selain patuh dalam hal ini, teman-teman juga tidak pernah dilakukan melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Salah satu syaratnya itu. Kemudian yang untuk menunjuk apakah tindak pidana perpajakan itu ada. Jadi teman-teman supaya kita juga ingat bahwa ketika kita lalai dalam melakukan kewajiban perpajakan, kadang-kadang kita bisa juga nanti masuk dalam pasal pidana perpajakan gitu ya. Makanya kalau sudah pernah kena pidana perpajakan, dia tidak bisa nih untuk menjadi wajib pajak kriteria tertentu gitu. Nah, yang pertama tadi patuh, kemudian tidak pernah dipidana karena tindak pidana perpajakan. Kemudian yang penting adalah laporan keuangannya itu harus diaudit gitu ya. Perusahaan teman-teman pastikan laporan keuangannya diaudit oleh kantor akuntan publik selama 3 tahun berturut-turut. Nah, itu teman-teman beberapa syaratnya yang mungkin teman-teman nanti bisa dilihat nih, apakah saya masuk enggak, perusahaan saya masuk enggak dalam kriteria tertentu gitu. Sedangkan untuk mekanismenya sendiri ini agak kecil-kecil, saya harus ke sana nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Jadi di dalam prosesnya atau mekanisme pengajuan untuk pengembalian pendahuluan yang pertama kriteria tertentu ini, setelah wajib pajak melaporkan SPT, statusnya SPT-nya lebih bayar, kemudian akan ada yang namanya proses penelitian ya, proses penelitian yang biasanya kan kalau tadi kita menggunakan mekanisme biasa itu adanya pemeriksaan, tapi kalau ini cukup dengan penelitian untuk menentukan apakah yang diklaim oleh
teman-teman itu semuanya akan dikabulkan atau memang ada adjustment gitu ya. Kemudian setelah selesai penelitian akan ada yang namanya surat keputusan SKP PKP. Nah, ini bisa jadi akan dikabulkan atau bisa jadi tidak dikabulkan permohonan kita. Setelah dalam proses 1 bulan akan keluar SKP-nya, surat ketetapan pajaknya, maka kemudian kalau memang itu ditolak ya berarti mungkin akan dilanjutkan dengan proses restitusi biasa atau pemeriksaan ya, bukan pengembalian pendahuluan. Nah, setelah tadi misalnya diterima gitu, maka akan diterbitkan surat keputusan SKP PKP. Nah, itu prosesnya seperti proses pengembalian biasa. Nanti setelah itu tinggal ditunggu tuh. Tunggu transferan uang masuk dari ini ya, dari KPPN biasanya. Tadi kantor pajak nanti akan mengirimkan semacam ini ya, nota gitu ke KPPN. Nah, di KPPN kemudian yang akan memproses untuk pencairan dan ditransfer ke rekeningnya wajib pajak yang diajukan ke kantor pajak. Itu teman-teman untuk proses yang pertama, yaitu untuk kriteria tertentu. Nah, kemudian yang kedua adalah mekanisme pengembalian pendahuluan dengan WP persyaratan tertentu. Next. Nah, ini syarat-syaratnya ya yang tadi saya jelaskan. Mungkin bisa direview ulang nanti teman-teman materinya. Selanjutnya Mas, next. Nextnya. Oke, lanjut. Nah, ini yang kedua. Bagi mekanisme untuk wajib pajak persyaratan tertentu. Nah, persyaratan tertentu itu ada beberapa ini ya. Jadi tidak harus mengajukan dulu untuk menjadi wajib pajak yang tadi patuh tadi kriteria tertentu. Tapi untuk persyaratan tertentu ini lebih kepada persyaratannya yaitu terkait dengan berapa jumlah lebih bayar yang akan diminta atau yang akan diajukan. Jadi di SPT itu akan kita ajukan untuk lebih bayar kita berapa gitu. Kenapa? Bingung ya? Lanjut Mas. Kalau untuk prosesnya saya kira hampir mirip ya. Jadi setelah pengajuan kita nanti disetujui oleh kantor pajak ya, prosesnya tinggal proses administrasi. Nanti akan kita mengajukan SPT. SPT itu mengajukan berapa lebih bayar kita, kemudian akan diteliti oleh kantor pajak dalam jangka waktu 30 hari gitu ya, atau 1 bulan. Setelah itu keluar keputusan tuh, keputusannya diterima atau ditolak kan. Nah, diterima pun bisa nggak semuanya. Misal kita tadi mengklaim 100 juta nih, yang dikabulkan ternyata cuma 90 juta bisa aja. Bisa juga ditolak gitu. Kalau dikabulkan sebagian, nanti yang dikembalikan juga sebagian ya prosesnya ya. Nah, untuk persyaratan tertentu ini ada di pasal 17D Undang-Undang KUP. Jadi wajib pajak orang pribadi yang bukan melakukan usaha. Ini biasanya untuk yang bekerja sebagai karyawan atau sebagai selain pekerjaan bebas dan selain yang melakukan usaha. Kemudian yang kedua, kalau memang orang pribadi yang memiliki usaha sendiri, biasanya teman-teman yang memiliki usaha tapi tidak memiliki badan hukum ya, PT atau CV, tapi berusaha atas nama orang pribadi, itu kalau memang ada kelebihan bayar dia boleh mengklaim dengan batasan paling banyak 100 juta. Nah, kemudian untuk wajib pajak badan, ini badan usaha ya, baik PT, CV dan lain-lain. Itu ketika nanti di SPT tahunannya atau laporan pajak tahunan ada kelebihan pajak yang paling banyak itu 1 miliar, itu boleh juga meminta untuk diproses pengembalian pendahuluan atau restitusinya dipercepat. Selanjutnya yang keempat yaitu untuk PKP atau pengusaha kena pajak yang menyampaikan SPT masa PPN lebih bayar dengan nilai paling banyak 5 miliar ya. Jadi kalau misalnya PKP, teman-teman yang memiliki usaha sebagai PKP gitu, kemudian ada kelebihan pajak di PPN, SPT masa PPN-nya misal ada kelebihan pajak
yang maksimal 5 miliar itu bisa kita ajukan pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat. Jadi tidak perlu ada pemeriksaan selama 1 tahun ya jangka waktunya biasanya, tapi cukup dengan proses yang dipercepat selama 30 hari. Ini proses untuk pemeriksaannya ya, proses penelitiannya itu 30 hari. Tetapi untuk sampai selesai nanti sampai ditransfer sampai kemudian masuk ke rekening perusahaan itu berapa lama ya, itu nanti tergantung administrasinya. Tapi kalau secara idealnya itu ya mungkin sampai dengan 2 bulan lah ya dari kita mengajukan SPT kita yang lebih bayar. Next Mas. Oke, itu yang kedua ya. Jadi untuk persyaratan tertentu itu terkait dengan jumlahnya. Kalau yang kriteria tertentu tadi tidak. Cuma kalau untuk kriteria tertentu memang ada syarat-syarat yang harus dipenuhi supaya kita oleh KPP itu ditetapkan sebagai WP patuh tadi ya, WP patuh sesuai dengan pasal 17 Undang-Undang KUP. Kemudian ini yang terakhir teman-teman, yang ketiga, pengembalian pendahuluan untuk PKP berisiko rendah atau PKP BR. Ini ada di pasal 9 ayat 4C Undang-Undang PPN. Jadi khusus untuk PPN kalau ini teman-teman. Jadi kalau memang PPH kan masuknya tadi ya, mau masuk ke kriteria tertentu atau persyaratan tertentu nanti untuk PPH. Tapi khusus untuk yang ketiga ini yaitu PKP berisiko rendah, ini khusus untuk lebih bayar PPN. Jadi kelebihan bayar PPN, dan kalau ini tidak ada batasan nilainya teman-teman. Jadi tidak ada batasan nilai. Misal teman-teman sebagai eksportir nih misal, atau teman-teman perusahaannya perusahaan pengadaan yang melakukan pengadaan di pemerintahan atau di BUMN atau pokoknya hal-hal yang terkait dengan PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN. Ataupun ekspor tadi ya, bisa ekspor barang BKP berwujud maupun BKP tidak berwujud maupun ekspor PKP gitu. Nah itu misal kalau kita melakukan penyerahan kepada pemungut PPN atau ekspor, itu nanti kan PPN keluaran kita kan tidak ada, dalam artian PK-nya kita 0 gitu ya. Tapi pajak-pajak masukan yang kita miliki ketika kita membeli barang, memakai jasa, itu kan ada pajak masukannya, itu nanti jadinya akan lebih bayar karena pajak keluarannya 0, pajak masukannya ada angkanya gitu ya. Nah, ini bisa kita mintakan yang namanya pengembalian khusus untuk PKP berisiko rendah. Dan kalau yang PKP berisiko rendah ini tidak ada batasan nilainya, nominalnya ya. Kalau yang tadi persyaratan tertentu itu PPN-nya ada batasannya yaitu maksimal 5 miliar ya. Tapi kalau untuk PKP berisiko rendah ini bisa mungkin dalam 1 bulan karena nilai ekspornya tinggi dan sehingga pembeliannya juga banyak gitu ya. Misal perusahaan batubara lah, eksportir gitu, ekspor batubara, PPN-nya kan yang pajak keluarannya kan 0. Tapi ketika membeli batubara, mungkin dia trader batubara gitu ya, dia membeli batubara dari perusahaan tambang, itu kan ada pajak masukannya, ada pajak PPN-nya ya. Nah itu yang sudah dibayar itu bisa diklaim atau dimintakan pengembalian atau tadi proses lebih bayar ke kantor pajak. Next Mas. Oke, selanjutnya. Nah, jadi tadi untuk jangka waktunya teman-teman ya, untuk kriteria tertentu mungkin PPH-nya 3 bulan, PPN-nya 1 bulan. Kemudian untuk BP persyaratan tertentu, untuk PPH orang pribadinya 15 hari kerja, kemudian badan 1 bulan, PPN 1 bulan. Untuk PKP risiko rendah sama 1 bulan, kemudian sampai terbit SKP KPP-nya 5 hari. Kalau di sini nih bahasa peraturan ya, bahasa idealnya. Tapi kan kadang-kadang dalam proses administrasi itu ada ini ya, telat menyampaikan nomor rekening kita gitu. Jadi prosesnya nggak bisa cepat. Ini kalau di peraturan kan mengatur secara idealnya seperti ini. Kalau teman-teman mensupport dengan data yang cepat, lengkap ya, bisa juga prosesnya akan cepat juga. Next. Nah, teman-teman, mungkin untuk ini ya, disclaimer juga bahwa ketika kita mengajukan pengembalian pendahuluan itu apakah akan diperiksa? Ada kemungkinan. Nah, jadi
akan ada potensi bahwa setelah kita minta pengembalian pendahuluan, maka bisa jadi nanti di tahun berikutnya atau tahun berikutnya lagi kita akan diperiksa pajak kita. Ya, karena kita sebelumnya telah minta pengembalian pendahuluan ya. Sehingga ini menjadi semacam trigger lah bagi kantor pajak untuk memproses pemeriksaan terhadap kewajiban-kewajiban perpajakan kita. Tetapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah ketika memang teman-teman sudah ada niatan untuk mengajukan pengembalian pendahuluan, yang perlu diperhatikan adalah apakah kewajiban-kewajiban pajak saya ini sudah rapi belum gitu ya. Kalau memang ada niatan mengajukan pengembalian pendahuluan, pastikan pajak-pajak kita tuh rapi gitu. Baik PPh apa ya, misalnya kita sebut contoh PPh pasal 21 untuk pemotongan gaji karyawan itu udah kita potong, udah kita setorkan, sudah kita laporkan pajaknya. Demikian pula dengan jenis pajak yang lain ya, withholding tax yang lain, PPh potput lah, PPh pasal 23, PPh pasal 22, 4 ayat 2, pasal 15 kalau ada. Jadi semua harus ditata nih dengan rapi, ditata dengan patuh dan tertib. Jangan sampai ketika kita mengajukan pengembalian pendahuluan terus kita dikabulkan karena memang prosesnya cepat. Karena ini salah satu tujuannya adalah supaya uang itu tidak ngendap gitu ya. Kalau memang itu haknya wajib pajak ya kita kembalikan gitu. Ya harus, karena memang bisa jadi itu akan menjadi uangnya biar berputar lagi gitu kan. Itu salah satu tujuannya. Jadi uangnya bisa cepat berputar. Makanya ada proses pengembalian pendahuluan dipercepatnya ini. Nah, tetapi bagi wajib pajak, bagi pengusaha-pengusaha seperti kita yang memang aktif di dunia usaha ini, harus memastikan bahwa ketika kita mau minta pengembalian pendahuluan, ya pajak-pajak kita semuanya itu sudah harus tertib dan rapi gitu. Nah, karena kalau belum tertib, belum rapi, ada kemungkinan nanti ketika diaudit secara all taxes, semua pajaknya diaudit, kita bisa kena gitu. Ya, bukan menakut-nakuti, tapi itu perlu tindakan preventif dari kita semua ya, teman-teman pengusaha. Ketika memang ada proses pengembalian pendahuluan yang kita minta, ya pastikan bahwa pajak-pajak kita sudah tertib. Ya paling enggak, kalau memang selama ini kita masih merasa ada yang belum tertib, ya kita lakukan tax clearance lah. Kan teman-teman punya staf pajak di perusahaan masing-masing, ada staf pajaknya ya, ada staf accounting dan pajak. Kalau enggak ya nanti teman-teman bisa nanya-nanya ke teman yang memang punya kemampuan di bidang pajak untuk melakukan ini tax clearance. Kira-kira pajak saya selama tahun ini sudah rapi belum ya, sudah tertib belum ya gitu. Itu jadi perlu diperhatikan juga kemudahan yang ada, karena pengembalian pajak yang biasanya setahun bisa cepat, lebih cepat lah, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Tetapi ada juga potensi kita harus mengantisipasi itu, laporan pajak kita supaya tertib dan rapi, sehingga ketika kita mengambilkan pendahuluan, nanti ketika kita diaudit pun sudah siap. Oh tenang aja, wong saya sudah rapi kok, paling ada sedikit kekurangan lah, nggak apa-apa lah. Jumlah lebih bayar yang kita minta dengan pajak-pajak yang mungkin harus kita bayar lebih banyak yang akan kita terima. Kalau itu kan kita hitung-hitungan secara pragmatisnya kan seperti itu. Saya kira itu teman-teman materi kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada insight terbaru bahwa ada proses untuk pengembalian pendahuluan atau restitusi dipercepat, tetapi juga kita perlu memahami aspek-aspek dan dampak-dampaknya sehingga kita dalam berusaha ini bisa tenang, tertib dalam bayar pajak, tapi juga kita mendapatkan hak dan kewajiban perpajakan kita dengan baik. Saya kira demikian. Oke. Nanti kalau memang ada pertanyaan silahkan yang secara online bisa disampaikan di forum ini.